Selebritas Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Ledakan menghancurkan gedung 4 lantai di Jalan Jombang Raya, Tangerang Selatan, Banten. Polisi menyebut tidak menemukan bahan peledak di lokasi. Penyelidikan kasus pesantren ambruk dimulai. Polisi periksa 17 saksi dan libatkan ahli hukum selidiki ambruknya Ponpes Al-Hozini. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Yan Rahman. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama, saudara, 11 rumah di asrama POM TNI Kodam 13 Merdeka di Kelurahan Pakoa, lingkungan 1, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Haji, Pak Jawas. Kebakaran terjadi di kompleks asrama POM TNI Kodam 13 Merdeka di Kelurahan Wanea, lingkungan 1, Kota Manado. Selain 11 rumah, 2 unit sepeda motor dan juga 1 mobil ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena material rumah terbuat dari kayu. Api baru bisa dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dugaan sementara kebakaran karena korsleting. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, saudara. Jadi ada 11 rumah yang terbakar, 9 yang belum. Kami menurunkan 6 armada, sudah beberapa kali bolak-balik pemadaman. Saat ini dalam proses pendinginan. Sementara penyebab prosesnya? Mobil 1, motor kurang lebih untuk data sementara ada 2 motor, kan? 2 motor. Untuk korban jiwa tidak ada. Ya, kebakaran juga terjadi di sebuah restoran di dalam Mall Klender, Jakarta Timur. Asap pekat pun dalam sekejap memenuhi restoran dan juga mall. Banyaknya asap di dalam ruangan sempat membuat sejumlah pegawai berhamburan keluar. Saat kebakaran terjadi, mall belum beroperasi sehingga hanya pegawai restoran dan di dalam mall yang berada di lokasi. Pekatnya asap membuat petugas mengerahkan mobil penghisap asap untuk membuang asap tebal yang ada di dalam mall. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting alat pendingin yang ada di restoran cepat saji di dalam mall tersebut. Yang terbakar salah satu restoran yang ada di Mall Klender ya. Yang terbakar itu apa, Bang? Yang terbakar ini mesin pendingin, mesin chiller. Untuk prosesnya hampir kita aman karena sudah dilengkapi dengan prokes yang ada di gedung Mall Klender ini. Jadi kita datang pas pertama kita lakukan pendinginan. Masih dari ibu kota, saudara, selebritas Nikita Mirzani dituntut jaksa penuntut umum 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Nikita disebut oleh jaksa mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan ancaman dan pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys, pemilik perusahaan salah satu produk kecantikan. Jaksa juga menilai Nikita tidak kooperatif dan memberikan keterangan berbelit-belit selama di persidangan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan tentu apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya, selebritas Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dan juru kamera Yanuar Ruslim. Asri, selamat sore. Ini apa yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum menuntut Nikita Mirzani 11 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan? Ya, dalam sidang tuntutan yang berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menjelaskan beberapa poin yang menyebabkan atau membuat jaksa akhirnya menuntut dan juga memberikan tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan kepada Nikita Mirzani. Di antaranya adalah jaksa ini menyebutkan di hadapan majelis hakim bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana berupa yang pertama, pemerasan ataupun juga pengancaman secara elektronik kepada Reza Gladys. Kemudian yang kedua, ini adalah soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dari uang yang diterima oleh Nikita Mirzani dari Reza Gladys. Kalau bicara soal duduk perkaranya ataupun juga bagaimana kronologisnya, berdasarkan penjelasan dan penuturan dari jaksa penuntut umum bahwa Nikita Mirzani ini mengancam Reza Gladys untuk kemudian mengomentari negatif dan juga menyebarkan melalui sosial media terkait dengan produk kecantikan ataupun juga produk skincare dari Reza Gladys. Dan jika Reza Gladys tidak ingin komentar negatif dari Nikita Mirzani ini disebarkan luas ke media sosial, maka Nikita Mirzani ini meminta uang tutup mulut sebesar 4 miliar rupiah yang disebutkan tadi dalam persidangan. Nah, kemudian kalau soal TPPU-nya, uang yang digunakan atau yang diancam atau yang diperoleh dari Nikita Mirzani dari pengancaman dan juga pemerasan terhadap Reza Gladys ini diduga adanya di TPPU. Dan Nikita Mirzani tidak melakukan sendiri namun juga bersama asistennya Ismail yang juga tengah menjalani persidangan. Nah, dari situlah jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana berupa tadi TPPU atau tindak pidana pencucian uang, kemudian juga pemerasan dan juga pengancaman melalui media atau melalui secara elektronik begitu. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum berupa pidana penjara selama 11 tahun dan denda 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Kemudian jaksa juga menyebutkan bahwa Nikita Mirzani berbelit-belit tidak kooperatif dalam persidangan. Setelah selesai menggelar atau menjalani persidangan, Nikita Mirzani sempat menemui awak media dan menyatakan beberapa tanggapannya atas tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa terhadap dirinya berikut ini. Lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh urutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Tapi kalau ini kami tuntutannya Nggak kurang. Tadinya gua mikirnya tuh satu windu gitu. Gua bakal ditaruh di situ terus. dendanya 2 miliar rupiah. Dari penjara ya. Ya harus karena memang nggak mengakui. Aduh itu bingung itu. Enggak itu. Makanya gua tadi mau nanya sama yang mulia gitu. Apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Kamu kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udah selesai. Jaksa menyebutkan bahwa Nikita Mirzani melanggar pasal 45 ayat 10 huruf A dan pasal 27B ayat 2 UU ITE dan juga pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto atau disertai pasal penyertaan yakni junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan seperti yang disebutkan tadi, Nikita Mirzani usai menjalani sidang tuntutan ini selanjutnya ia menyiapkan pledoi yang nantinya sidang pledoi atau pembelaan dari
pihak terdakwa dari Nikita Mirzani ini akan digelar pada tanggal 16 Oktober 2025 pekan depan hari Kamis. Sementara demikian, Yan, kembali ke Anda di studio. Jaksa penuntut umum meyakini adanya ancaman dalam kasus dugaan pemerasan dan juga TPPU oleh Nikita Mirzani sehingga memang memutuskan ataupun menuntut Nikita 11 tahun penjara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga Yanuar Ruslim atas laporannya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Tabrakan terjadi antara sebuah truk kontainer dengan minibus di jalur utama Pantura, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibatnya sopir minibus meninggal dunia dan 1 penumpang luka berat. Proses evakuasi segera dilakukan sesaat usai truk kontainer yang melaju dari arah Indramayu menuju ke Cirebon menabrak minibus yang berada di jalur yang berlawanan. Truk tersebut sebelumnya menabrak median jalan dan juga tiang penerangan jalan umum. Polisi kini mengamankan barang bukti berupa 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan ke Polsek Arjawinangun. Polisi juga masih menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menelan 1 korban jiwa tersebut. Tronton yang melaju dari arah Indramayu ke Cirebon diduga oleng ke arah kanan, kemudian menyeberang ke lajur arah berlawanan. Dan dari arah berlawanan akhirnya terjadi tabrakan dengan mobil Mitsubishi Kuda. Korban adalah pengemudi dan penumpang dari Mitsubishi Kuda. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan yang terjadi pada gedung 4 lantai di Jalan Jombang Raya, Tangerang Selatan, Banten. Informasi selengkapnya kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Saudara, pasca ledakan yang terjadi di sebuah gedung perusahaan farmasi di Jalan Jombang Raya, Tangerang Selatan, Banten, tidak terlihat ada aktivitas di lokasi. Akibat kejadian ini, semua karyawan pun diliburkan. Kerusakan terjadi pada bangunan dan juga sejumlah fasilitas gedung. Kondisi tersebut membuat saat ini kantor ditutup dan karyawan diliburkan. Gedung berlantai 4 ini merupakan kantor sekaligus tempat produksi obat-obatan. Sementara penyebab pasti ledakan kini juga masih diselidiki dan menunggu hasil dari Puslap 4 Mabes Polri. Sementara itu, saudara, garis polisi terpasang di lokasi ledakan gedung sebuah perusahaan farmasi di Jalan Jombang Raya, Tangerang Selatan, Banten. Polisi menyebut telah memeriksa 9 saksi terkait kejadian ini. Usai terjadinya ledakan, para personel Brimob bersenjata lengkap melakukan penyisiran di seluruh bagian gedung yang porak-poranda akibat ledakan. Hal ini dilakukan untuk mencari petunjuk serta mengumpulkan barang bukti guna mengungkap penyebab ledakan. Pada Kamis dini hari, polisi menjelaskan tidak ditemukan adanya bom ataupun residu bahan peledak di tempat kejadian perkara. Untuk itu, polisi akan melibatkan ahli dalam hal ini Puslap 4 Bareskrim Polri untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan sterilisasi oleh tim Jibom Gegana Brimopolda Metro Jaya, tidak ditemukan bom atau residu bahan peledak di tempat kejadian perkara. Kemudian kita ke sorotan selanjutnya, saudara. Keluarga korban pesantren ambruk trauma setelah putra bungsu dari 4 bersaudara meninggal. Mereka meminta polisi segera mengusut tuntas penyebab pasti ambruknya bangunan pondok pesantren. Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas menjadi salah satu korban meninggal dunia akibat ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Korban yang semestinya berulang tahun ke-17 pada 8 Oktober lalu dievakuasi tim SAR gabungan pada hari ketiga usai kejadian dalam kondisi tak bernyawa. Raffi yang baru 2 bulan menjadi santri menjadi penyelamat bagi santri yang lain.
Tubuh Raffi menjadi penopang balok beton hingga tidak menimpa santri lain yang ada di sampingnya. Kakak korban mengaku trauma mengenang kejadian yang menimpa adiknya. Keluarga berharap penyelidikan yang tengah dilakukan Polda Jatim bisa segera mengungkap secara jelas penyebab pasti ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini. Trauma ya Mas ya, karena kan di Plot Baru kan baru pertama kali ini kan ada yang mau mondok gitu di pondok pesantren gitu kan, apalagi kan lingkungan di rumahku kan kayak gini ya, berjarak di Peduli, tapi dia itu lulus SMP itu pengen mondok, kata Allah ini ya nggak apa-apa, jadi kan kita tahu awal mulanya itu seperti apa, kok sampai runtuh seperti ini gitu. Kalaupun runtuh kenapa kan, jadi biar kedepannya itu bisa direnovasi lagi, diperbaiki lagi. Baju baru dan foto bersama jadi permintaan terakhir korban sebelum kembali ke pesantren. Dan kini, anak laki satu-satunya dari 4 bersaudara ini sudah meninggal dunia. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Saudara, Polda Jawa Timur mengambil alih penyelidikan ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini, Sidoarjo. Total sudah 17 saksi diperiksa. Tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur mulai diselidiki polisi. Polda Jawa Timur telah membuat tim gabungan dengan Polresta Sidoarjo untuk menemukan titik terang penyebab insiden. 17 saksi telah diperiksa terkait peristiwa ini. Polisi juga berencana melakukan gelar perkara untuk menyelidiki kasus tersebut. Anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi LP A4 garing Romawi 9 2025 SPKT Unit Reskrim Polsek Buduran Polresta Sidoarjo. Kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Polda Jawa Timur mengerahkan personel reserse kriminal umum dan kriminal khusus untuk menyelidiki kasus pesantren Al-Hozini. Polisi juga melibatkan ahli teknik sipil, ahli bangunan gedung dan ahli pidana dalam proses penegakan hukum. Penyidik Polda Jawa Timur akan menerapkan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Nyoman Deni, Cilmi Ardianto, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Regu penyelamat kembali beraktivitas usai 11 hari ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur, termasuk Abdul Aziz yang kembali beraktivitas sebagai pemadam kebakaran di Surabaya. Hingga kini, detik-detik penyelamatan masih membekas di benak Abdul Aziz. Sudah 11 hari tragedi itu terjadi. Tapi detik-detik penyelamatan para korban pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur masih membekas di benak Abdul Aziz. Saat kejadian, Aziz turun bersama dengan 8 rekannya di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun, apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Di sebelah kiri, ya. Haikal? Kamu yang sakit apa, nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Ini yang baru aku sabar ya. Sabar ya, nak ya. Aku Aziz dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Pada Kompas TV, Aziz menceritakan detik demi detik saat menyelamatkan Yusuf dan Haikal di antara puing-puing bangunan pesantren. Hati saya sedih, betul, tapi kesedihan saya ini tidak boleh dilihat oleh Haikal atau tidak boleh diketahui
Haikal. Kalau saya diketahui sedih sama Haikal ini malah down dia psikisnya. Maka itu saya tetap tenang. Haikal ini sambil masang lifting bag ini, alat lifting bag dan kayu ini untuk meringankan beban Haikal. Setelah lifting bag ini kepasang, saya monitor teman saya yang di luar. Lifting bag ready, akhirnya dipompa pelan-pelan. Dipompa untuk aslinya lifting bag ini tidak mampu mengangkat beban yang di sana, Mbak. Lifting bag ini hanya berguna 60 ton. Berkat kerja keras personel tim SAR gabungan seperti Abdul Aziz, 171 korban pesantren ambruk berhasil dievakuasi. Dari jumlah ini, 104 korban berhasil diselamatkan. Namun, 67 lainnya dalam kondisi tak bernyawa. Keluarga yang menjadi korban yang tak terselamatkan, saya dan tim serta instansi DPKP Kota Surabaya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum ini meninggal husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan surganya Allah, dan untuk korban yang berhasil terevakuasi lekas sembuh. Semoga kalian menjadi penerus bangsa yang baik dan menegakkan agama Allah. Kini Abdul Aziz dan anggota tim SAR lain sudah kembali menjalani tugas masing-masing. Tapi yang pasti, dari kisah Abdul Aziz, kita belajar selalu ada orang berhati besar yang dengan mudah mengulurkan tangan bagi yang sedang membutuhkan. Tim Liputan, Kompas TV. Diduga karena lapuk, pohon pelindung di Padang, Sumatera Barat tumbang dan menimpa mobil hingga ringsek. Informasinya selesai jeda, kami kembali. Sebuah minibus yang mengarah ke Jakarta menabrak pembatas jalan dan terbakar di Tol Jagorawi, Kecamatan Bogor Timur. Sejumlah petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Namun seluruh bagian mobil sudah hangus terbakar. Kecelakaan diduga akibat sopir mengalami microslip dan kehilangan kendali kemudian menabrak beton pembatas jalan dan terbakar. Mobil yang terbakar sudah dibawa ke unit PJR Ciawi, sementara korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk kontainer di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menabrak apotek hingga ambruk. Peristiwa terjadi di Jalan Trans Sulawesi Desa Baru, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Benturan kuat membuat bangunan apotek ambruk seketika. Saat kejadian, apotek dalam keadaan tutup sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara sopir kontainer mengalami luka di bagian tangan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Mobil dinas Kapolres Kuantan Singingi, Riau dilempari batu oleh massa saat menertibkan penambangan emas tanpa izin. Massa melempari mobil dinas Kapolres Kuantan Singingi dan sejumlah kendaraan lain dengan batu di lokasi tambang emas tanpa izin di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti. Seorang polisi luka-luka dan 6 mobil rusak. Kericuhan bermula dari penertiban yang dilakukan polisi dengan membakar 43 rakit penambangan tanpa izin di sepanjang Sungai Kuantan. Polisi masih menyelidiki dan memburu para pelaku. Diduga karena lapuk, pohon pelindung di kawasan Jalan Bypass Padang tumbang menimpa satu unit mobil minibus. Tim gabungan, BPBD dan juga Polantas Polresta Padang turun ke lokasi untuk membersihkan material pohon yang tumbang. Gaji mesin, belasan personel berjibaku untuk mempercepat proses pembersihan. Pohon jenis trembesi ini tumbang diduga akibat lapuk di bagian akar. Mobil minibus tertimpa pohon pelindung yang tumbang di kilometer 7 jalur jalan Bypass Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian jalur jalan Bypass Padang ini macet panjang lebih dari 1 jam.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Indonesia Update hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.